yang sudah dijadwalkan sehingga mundur. Nah, mundurnya itu yang menurut kami agak janggal itu mundurnya sampai 3 kali. Yang digugat ini tidak masuk ke topik gugatan warisnya, tidak ada pokok warisnya. Jadi perbuatan melawan hukum, gitu. Sidang PMH berulang kali ditunda PN Depok, kuasa hukum tergugat heran. Pengadilan Negeri Depok kelas 1A mengaku mengalami kendala di sistem elektroniknya, yang menyebabkan misinformasi antara majelis hakim dan para tergugat. Persidangan tersebut merupakan perkara sengketa waris, penggugat tuntut ganti rugi 15 miliar rupiah dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Perkara sengketa waris dengan tuduhan perbuatan melawan hukum PMH dengan nomor perkara 277G 2024. Dalam kasus ini pihak penggugat, yakni Ahmad Yunaidi dan Ibu Kesi, yang diwakili oleh kuasa hukum Nurul Islam, menuntut ganti rugi sebesar 15 miliar rupiah terhadap para tergugat. Saat sidang memasuki pembuktian pihak penggugat terjadi beberapa kali penundaan. Hal itu membuat kuasa tergugat kesal, pasalnya majelis hakim sudah menjadwalkan persidangan di tanggal yang sudah ditentukan. Sebenarnya sidang pembuktian penggugat ditetapkan tanggal 3 Oktober namun hal itu ditunda ke tanggal 10 Oktober. Di tanggal tersebut sidang pun ditunda ke tanggal 16 Oktober. Meski sudah 2 kali ditunda, di jadwal berikutnya tanggal 16 Oktober sidang kembali ditunda. Akhirnya Kamis tanggal 31 Oktober sidang terlaksana namun, kembali ditunda karena penggugat belum menyerahkan bukti surat yang diminta majelis. Penundaan berulang kali itu dipertanyakan kuasa hukum tergugat Desi Desturi SHMH dan Salindro Adianto SHMH, di mana penundaan sidang tanpa ada catatan atau pemberitahuan seperti persidangan pada umumnya. Kuasa hukum juga menceritakan bagaimana selaku pihak yang berperkara tak mendapat informasi, bahkan mereka dipingpong kala menanyakan hal itu ke bagian informasi di PN Depok. Mendengar keluhan kuasa hukum tergugat, majelis hakim meminta maaf karena telah terjadi kesalahpahaman antara pihak PN Depok dan kuasa hukum tergugat. Menurut hakim, ini akibat ada kendala di e-court aplikasi yang tersedia di pengadilan di Indonesia, sehingga terjadi kesalahmengertian dari pihak tergugat. Usai menjelaskan penundaan sidang, akhirnya majelis menyatakan sidang ditunda minggu depan Kamis tanggal 7 November mendatang. Hal itu pun disepakati oleh kedua pihak yang berperkara. Usai sidang Desi Desturi mengungkapkan, agenda hari ini dijadwalkan oleh ketua majelis itu pembuktian penggugat. Tapi ternyata di ruang persidangan penggugat belum siap dengan bukti-buktinya. Maka ditunda kembali pembuktian tergugat itu di tanggal 7 November di hari Kamis pekan. Dan sekaligus untuk sidang konvensional masalah konfirmasi dan klarifikasi atas keberatan dari pihak tergugat masalah jadwal persidangan. Tapi sebetulnya ada kriwel sedikit di ruang sidang. Nah, itu sedikit keriuhan ya. Tadi mungkin para media sudah mendengarkan keterangan dari ketua majelis. Dia sudah memberikan keterangan konfirmasi dan klarifikasi atas keberatan kita dengan alasan mungkin kod atau linknya dia yang tidak sinkron seperti itu. Tapi sesuai yang kita konfirmasi dan klarifikasi di perangkatnya pengadilan itu jelas sama dengan yang diagendakan di ruang persidangan. Menurut catatan hakim tidak sama. Menurut catatan hakim di linknya beliau, gitu. Padahal kan kode itu bisa buka, tergugat bisa upload, penggugat bisa upload, itu yang punya kode hanya ketua majelis. Ini harusnya sidangnya memang kapan dimulai? Sidang kalau untuk di ruang persidangan memang hari ini. Nah, yang sidangnya kita konfirmasi untuk tanggal-tanggal yang kemarin itu sidang jawab menjawab. Ada jawaban tergugat, ada replik penggugat, ada duplik tergugat. Artinya itu udah berjalan ya, replik duplik sudah berjalan. Cuman yang kita klarifikasi dan konfirmasi masalah untuk waktu tanggal yang sudah dijadwalkan oleh ketua majelis di ruang persidangan itu tidak sinkron. Gitu. Ada perubahan sampai 3 kali perubahan. Nah, itulah yang tidak ada pemberitahuan atau catatan ke pihak tergugat. Itu yang perubahannya itu mundur sampai 3 kali, yaitu agendanya penggugat.
Maka di situ kami keberatan atau kami sedikit bingung gitu, karena kan bisa kita upload itu sebagai kuasa hukum itu ketua majelis yang punya kode gitu. Berarti kan penggugat bisa mengupload dengan dibuka kode oleh ketua majelis linknya. Berarti kan ada konfirmasi di situ, atau dia belum siap di tanggal yang sudah dijadwalkan sehingga mundur. Nah, mundurnya itu yang menurut kami agak janggal itu, mundurnya sampai tidak ada. Seharusnya kan di kolom link ikut itu kan nyambung masuk ke Mahkamah Agung, bukan ke pengadilan tingkat pertama itu di sini saja. Nah, itu tidak ada. Padahal kolom catatan itu sudah jelas dan paham semua ketua majelis, baik pun kuasa hukum gitu. Ketika kita ada mau maju mundur gitu, agenda ada di situ, disediakan kolom catatan pemberitahuan. Oke, Mbak, kronologi kasusnya sebenarnya seperti apa sih ini yang akan disidangkan? Yang perkaranya ya, nah, yang digugatnya sekarang yang mau digugat oleh penggugat itu yaitu PMH, gugatan perbuatan melawan hukum. Kami posisi sebagai tergugat. Tapi pada intinya pokok perkaranya itu waris. Oke. Waris sehingga beranjak ke PMH ini seperti itu. Bahkan penggugatnya ahli waris juga. Oh, ahli waris. Ya. Jadi beberapa ahli waris yang pecah sehingga ada penggugat, ada tergugat. Pokok perkara permasalahannya itu pokok perkara waris. Tidak masuk ke topik gugatan warisnya, tidak ada pokok warisnya. Jadi perbuatan melawan hukum gitu. Yang kami sebagai tergugat di situ ada poin intinya perbuatan melawan hukumnya kami harus mengganti rugi sebesar 15 miliar dan dia menuangkan poin bahwa kliennya stres dikarenakan kami somasi awalnya seperti itu. Nah, terus dia merasa sudah rugi dengan membayar kuasa hukum sekian ratus juta. Ahli waris ini antara anak tiri sama anak kandung. Gitu. Cuman anak kandung sudah meninggal, jadi yang tersisa sekarang suami dan saudara-saudara kandung pewaris. Atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dianggap dari pihak Pak Jajang dan Pak Jargas ini melakukan perbuatan melawan hukum. Itu merugikan mereka. Dengan adanya somasi dari kita, membuat penggugat ini stres dan berpikiran. Jadi pikirannya terlalu membuat jadi sakit lah seperti itu. Maka mereka mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan 15 miliar ditambah 120 juta biaya pengacara gitu. Dan kami sudah menjawab secara resmi bahwa gugatan tersebut tidak realistis dan kami justru mensomir, menggugat balik. Mereka harus bisa membuktikan betulkah mereka stres, sakit gitu kan, dibuktikan dengan adanya nanti surat dari psikiater, dari psikolog. Kami mensomir mereka, menggugat balik supaya mereka membuktikan itu, dan dibuktikan hari ini ternyata pembuktian mereka belum siap. Kami masih menunggu.